semuanya, penonton setia podcast Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Kembali lagi di podcast Sabi terbaru bersama saya Asya. Nah, hari ini this is the most exciting of all episodes I have shoot before, karena ini hal-hal yang mungkin anak muda banget dan juga teman-teman pasti deh once in your life phase pasti pernah download this application. Maybe nggak semuanya sih, tapi the majority of youngsters these days, apalagi ketika pandemi, ketika kita nggak bisa keluar kemana-mana dan juga kesepian banget ya di rumah ya, apalagi kayak gue dulu di kosan sendirian nggak ngobrol sama siapa-siapa. This is such a lifesaver to accompany you. So hari ini kita akan bahas tentang aplikasi kencan masa kini, dating apps. Pasti teman-teman udah familiar dong dengan Bumble, Tinder, apalagi terus Tantan, asiandating.com, or you name it. And now we will discuss about it in fun way and very comprehensive with someone yang memang udah pernah download and lagi gunain kali ya sampai sekarang. Dan he was here before and it's always amazing to see him again. And now please welcome Kak Muhammad Arif. Halo semuanya ya. Hai. It's nice to see you guys again. Yes, of course. Oh my god, karena ini udah yang kali kedua, lebih nyaman kayaknya ya Kak ya. Lebih luas. Lebih luas lagi, udah nggak ada kaku-kakunya. I wanna know how are you doing? Good, always good. Good. Thank you. Good. Cuma ya seperti biasa aja. Seperti biasa aja. Masih online di dating apps sih, masih main sampai sekarang? Tadi buka sih. Tadi buka. Sebelum ke podcast Sabi kita swipe dulu. Hari ini full of likes, jadi udah limit. Udah limit ya Kak ya. Oh berarti nggak premium? Enggak. Nggak Ngapain premium? Ngapain premium? Oh, tanpa premiumnya gue udah super like. Udah terkenal. Tapi kalau mau yang premium nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. For those of you have the budget, go premium. Dan sambil kita mau mulai nih Kak, untuk mengawali percakapan kita pada hari ini tentang aplikasi kencan masa kini, I wanna know nih, apa sih pandangan kakak nih terhadap aplikasi kencan? Kan aku udah bilang tadi ya, ketika COVID itu banyak banget yang download. Itu secara data itu emang naik loh Kak, sebanyak 10,3% karena pandemi. Dan aku salah satunya ketika itu ya, 2020, 2021, karena kesepian banget. Dan tapi banyak orang yang udah banyak nih, anak-anak muda yang ngerasa kayak ya udah ini udah normal, ini bagian dari kemajuan teknologi, dating apps is normal. Tapi ada juga orang-orang yang masih mikir kayak, lu ngapain sih dating apps, kayak nggak bisa ketemu orang lain, kan lu punya relasi yang lain. Nah, pandangan kakak secara umum nih tentang dating apps itu apa sih? But it is only for me ya. Only for you, your own point of view. Oke, kalau aku sendiri ngelihat dating apps itu kayak only social media biasa, just like Instagram, apapun, Twitter, kayak gitu. Jadi memang ada sih beberapa orang yang intensinya mencarinya untuk ya kayak for like something, mungkin buat teman main, jalan-jalan gitu, ngobrol. Cuma kalau aku memang melihatnya itu lebih seperti Instagram. Oke. Cuma bedanya di sini lah, dari awal memang tertarik atau enggak physically. Oke. Enggak bacot ya, udah enggak usah basa-basi berarti. Jadi sebenarnya kalau aku melihat tuh bener-bener just like common social media. Oke. Karena jatuhnya kayak misalnya Instagram contohnya. Kalau dari Bumble dulu, Bumble itu kan atas dasar suka sama suka dari profile. Dari profilenya itu kita likes. Oke, kalau dia likes balik, match. Nah, buat aku tuh nggak terlalu berbeda jauh dengan Instagram yang gue suka nih, ini cewek cantik nih, yaudah iseng follow. Kalau di follow back, berarti mungkin ada ketertarikan. Buat aku kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin dating apps nih Kak, dari aku sendiri pribadi, aku download karena I was very lonely ketika pandemi COVID-19 era, like secara iseng aja nih download. Nah, kalau kakak sendiri nih, motivasinya download dating apps tuh buat apa sih? Kayak do you wanna like meet someone casually, or like you really wanna date someone? What's the motivation behind this? Ini mau nanya yang paling baru atau yang dari mulai awal? Dari awal dulu nih, sampai ntar ke sekarang. Oke, dari awal banget tuh, dari zaman sekolah, zaman SMA. SMA udah main dating apps? Udah di Tinder udah dari zaman sekolah. Udah zaman modern ya kayak. Sudah dong. Nggak jauh beda lah, aku sama Kak Arif nggak jauh beda umurnya. Emang kita beda berapa tahun ya? Aku 99. Oh ya, beda 2 tahun. Beda 2 tahun dong. Berarti dating apps Tinder udah ada ketika SMA? Udah. Oke. Udah. Bahkan dulu aku zaman di Purwokerto aja, kan aku SMA Purwokerto, itu aja udah tahu Tinder. Oke. Nggak tahu orang sana, tapi ketemunya juga orang sana juga sih match-nya, jadi ya.
Yep. So what's the Sudah. motivation behind that ketika SMA? Motivation, pembuktian diri sebenarnya nggak sih? Bisa ngasihnya itu dalam artian ke kenal dari sosmed, dari bentuk yang ada gitu. Tapi memang kalau bener-bener motivasinya emang iseng nyoba aja. Cuma sosial media dengan cara yang suka atas dasar suka. Oh, tapi Melalui iseng fisik, aja nggak mau cari foto. pacar literally ketika SMA. Enggak, aku nggak pernah bertujuan mau dari Instagram atau dari apapun. Oke nih orang gue mau cari pacar di sini, enggak. Tapi fun fact, I have the same motivation sih. Aku tuh download kayak dating apps. So I just wanna show my cute pictures to everyone out there. Ya kan? Cuma pengen pembuktian diri aja. Oh, ya udah nih foto yang mungkin orang lain juga suka. Gitu. Exactly. Gini loh, kayak gue tuh nggak pengen ngedating really, like literally dating. I just wanna like, I have cute pictures. Kayak cuma ke followers gue kayak kurang ya audiensnya. Lumayan tuh buat nambah followers memang ya. Kalau yang mau main, ada tuh soalnya beberapa orang yang main dating apps habis itu ya kita follow-followan yuk, terus that's it, udah follow-followan, dah. Biar nambah follower aja. Banyak loh Itu sebenarnya banyak. behind it. Nah tapi tadi di awal SMA kadang-kadang iseng aja, bisa nggak sih kayak gini-gini. Kalau sekarang di umur sekarang masih main kan kayak tadi ya. Iya. So what's the motivation also behind it? Bener-bener cuma iseng. Karena maksudnya kalau memang ketemu sama yang match, mau matchnya itu secara fisik memang she's kind of my type, walaupun saya nggak punya tipe ya. Tapi kalau memang kita punya frekuensi yang sama yang bagus ya tinggal jalan ke depan. Oke. Cuma kadang ada orang, ya nggak salah juga, ada orang yang memasang stigma kalau dating app itu lebih ke buat yang enggak, Gitu. tanda kutip gitu, orang yang It ya, differs. Hmm? It differs dari orang satu orang dua tuh pasti beda-beda ya kak. Makanya kalau memang yang dia melihatnya seperti itu ya monggo, nggak apa-apa. Kalau emang nggak mau atau menganggap dirinya seperti nggak laku, no, it's not about lo laku atau enggak. Exactly. Sama kayak lo main Instagram bukan berarti lo nggak eksis di dunia maya atau di dunia. Lo punya Instagram ya sudah. Nah itu, that's what I wanna emphasize. Karena sebenarnya dating app tuh bukan karena gak laku atau gimana. It's just just because I just wanna do it. Iya, Gitu loh, banyak orang cakep-cakep di dating apps loh. banyak. They're so pretty out there, like I'm sure. Kayak aku ada temen nih ngantor juga nih, satu kantor juga, baru pemain newbie user Oke. Bumble gitu ya. Pertama Oke. kali dalam hidup dia tuh download itu, dia tuh lahir tahun 96 lah, masih muda. Maksudnya kayak ya Oke. dibanding gue lebih tua 3 tahun lah ya. Terus dia kayak kaget gitu culture shock. Oh my god, cewek di Bumble cakep-cakep anjir gitu. Iya. Dan emang iya, so emang stigma-stigma itu buat gak laku, buat itu sebenarnya salah sih sebenarnya. Salah karena jatuhnya kan seperti merendahkan orang lain ya. Tapi kalau mau download atau enggaknya it's up to you guys, mau atau enggak. Iya, benar. Tapi kalau kepo download aja coba gitu kan. Kalau mau coba aja. Yang penting niatnya baik, jangan Betul. niatnya buruk. Kan kita ada yang kemarin di Netflix film Oh ya, Tinder Swindler, Ana yang bukan ya. Oh ya, Tinder Swindler. right? Yap. Itu emang Ana ya namanya? Oh bukan, itu beda lagi sih. Ana itu apa? Ada lagi dia kayak sama kayak Sakikun itu bahasa Indonesianya apa ya, kayak swindler gitu juga, nipu. Tapi dia kayak pura-pura jadi sosialita, akhirnya ini Ana Delvey, tau nggak? Oh no belum nonton. Gimana? Tapi Tinder Swindler, I know that. Ya, itu kan niatnya Buat buruk nipu. ya, buat nipu, buat ya mempergunakan uang orang lain, ya Menyusahkan jangan yang orang begitu lain. juga. Hati-hati, itu hati-hati. Itu film itu dokumenter itu kan dibikin film ya. Ya tujuannya sebenarnya setelah aku juga nonton, wah gila ini dibikin dokumenter ini dibikin seperti merendahkan si aplikasi Tinder, tapi ternyata di sisi lain tuh malah juga memasarkan si Tinder. Sama menaikkan awareness dari Iya, usersnya bahwa kayak don't believe someone you met just Betul. instantly. Nah tadi kan kita udah bahas nih kak, bahwa aku juga di awal bilang ada banyak platforms, ada Bumble, ada Tinder, Yep. ada Tantan, apalagi sih di luar sana ada banyak. Ada OKC. Oke Cupid. Oke Cupid. Oh Cupid. my god, I just know that. Nah, Ada itu. dari 4 itu kakak tuh pakai yang mana dan why you choose that? Ya udah nyoba semuanya sih. Tantan pernah. Nah, tapi gimana tuh? Tantan pernah tapi lupa dulu, itu sebelum aku pacaran yang sama mantanku terakhir tuh sempet nyoba tapi kurang suka. Kenapa nggak sukanya? Kenapa fiturnya? Sistemnya sistematisnya ya, fitur lah kurang lebihnya kurang cocok aja. Lupa sih waktu itu kurang cocoknya gimana, cuma kurang serak. Gasek aja. So Tantan skip. Terus Tinder. Kalau Tinder dulu waktu bisa dibilang bombastisnya dating app itu from Tinder sih. Iya benar, I agree. Oh, yang zaman dulu ingat
Ada namanya Badu. Oh iya. O-nya 2, BADOO. Iya, Itu ada tuh, itu tuh pernah zaman lewat iklannya. itu sebelum aku download Tinder, seingetku aku sempat nyoba itu dulu. Aduh, banyak semua dicoba, guys. Senior, Bos. Belum alumni, masih senior. Dan itu baru udah pernah, atau juga skip juga. Itu skip juga. Cuma kalau yang sampai sekarang yang paling nyaman, tanpa mempromosikan ini ya, Ini paling nggak nyaman ada untuk promosi diri apa sendiri ya kita ya. Itu Bumble. Oke, why it is the best platform for you di antara yang lain maksudnya? Fiturnya cukup fair. Karena ya sebenarnya kurang lebih seperti Tinder. Correct me if I'm wrong ya. Kalau ada yang tahu lebih ya maaf kalau salah. Cuma kalau buat aku lebih nyamannya pakai Bumble karena kita sebagai laki-laki lebih jelas dapat proyeksi nih. Perempuannya ini memang grid-nya. Gimana grids. mereka nge-grid itu gimana. Exactly. Iya, beneran. Jadi ketika kita udah match, sometimes ada orang yang aduh malu. Ya udah deh, dia lebih pilih malunya daripada dia ketertarikannya, atau emang oh ternyata nggak sengaja match, karena bisa aja gitu. Jadi ke swipe kanan, swipe right itu bisa aja terjadi, dan itu sering. Saya juga. Bahkan ada yang suka juga kadang jadi ke swipe ke kiri itu juga ya. Iya. Itu common things happen di Iya, Bumble. gitu. Tapi aku juga setuju sih Kak, karena bahwa grids itu juga important ya. Itu kayak gimana kita ngechat pertama kali di dating apps. Kalau misalnya gue chat hi, terus dia cuma jawab hi, atau kayak hi juga, itu udah skip sih. Kayak, dan juga lihat dari profile, kan kita ngomongin Bumble ya, karena that's your like chosen platform. Gimana kita ngelihat dari fiturnya, dan juga you know di Bumble kan ada kayak prompts-nya tuh, kayak description kita, terus habis itu kayak little bit of fun facts, kayak the book that I read, or like quotes that I quote the most from. Nah, itu tuh kakak ngelihat gak sih kayak gitu-gitu, kayak which type of profile that you like, dan kakak ngebangun your own profile sendiri kayak gimana? Kalau aku dari situ aku suka melihat perempuan yang menuliskan dirinya itu seperti apa, entah dari ketertarikannya melalui buku lah atau apa. Cuma kalau aku secara pribadi, aku biasanya ngelihatnya dari, jadi itu ada fiturnya itu, misal dia nunjukin agamanya apa, for drinking dia casual atau dia emang no drinking at all, atau yang memang very active, nggak tahu, atau dia never smoke atau smoking socially, entah gitu. Tapi itu memang ada, dan di situ tuh mempermudah kita juga kira-kira kita menilai orang ini match nggak nih sama lifestyle kita. Exactly. Gitu. I agree. For me, I also look at the same thing. Soalnya aku selalu lihat political views-nya dia kayak gimana. Karena I feel like that's the most important with talking to someone with different political views is just too difficult for me. So ya aku juga ngeliat itu, dan ngeliat description-nya kalau misalnya nggak niat kayak cuma 3 kata gitu kan ya. Ganteng banget loh. Iya, udah gitu. skip. Terus itu kalau misalnya nggak jelas itu udah skip banget sih. So you are like that. Kalau kakak sendiri nge-build profile kayak gimana? Biar atraktif, biar orang attracted sama your profile. Aku suka. I mean you are originally handsome, so I know that's a plus point. Amin ya Allah. Tapi kalau nge-build profile-nya kayak gimana? Build profile otomatis dari foto yang jelas. Foto yang jelas nih orangnya kayak apa, atau mungkin taruh foto hobinya juga apa. Jadi mempermudah orang juga paham pakai baju apa nih, baju jersey mana gitu. Oke. Terus tapi kalau aku nge-build sendiri lebih ke saya jelasnya seperti apa. Terus fotonya recent picture. Recent pictures. Jadi not yang 10 tahun lalu ya. Iya, ngapain kalau ketemu ntar jadi kecewa, beda gitu. Membohongi jatuhnya. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada yang mau begitu, ya pilihan. Cuma kalau aku tuh dari ketertarikan, misal lagu-lagunya dengerinnya apa. Nah, itu bisa jadi buka obrolan. Oh, lo suka penyanyi ini, lo ngikutin hidupnya, love life-nya enggak atau apa, itu bisa terbuka. Tapi kalau aku lebih suka melalui bio-nya. Yes. Same. Jadi kadang aku suka naruh quotes. Kadang I'm trying to be cocky gitu, kayak contoh quotes-nya apa tuh? Kalau yang paling recent sekarang itu I'm not heartless, but I'm just thinking more. Oh, you're not heartless, but you're just thinking more. Yes. Itu what's the meaning of it? Sometimes orang ngelihat orang yang menggunakan logic itu seperti heartless, padahal enggak. Kita gunakan logic untuk bersikap
lebih efektif gitu. Oh, oke. Begitu. Make sense. Kalau bio gue tuh biasanya a star painted with a left hand. Oke. Kenapa kok kayak gitu? I feel like everybody was born to be a star in their own life. Kita tuh hidup sebagai bintang di hidup kita masing-masing. Dan kenapa kok painted with a left hand? Karena it's supposed to be imperfect. Kayak nggak semua orang tuh perfect. And so do I. But I'm not perfect, but I'm original. Oke. So that's why a star painted with the left hand. Iya, nice. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi aku pernah juga yang, jadi ada beberapa mood yang pengen aku sampaikan melalui bioku. Itu ada yang pernah yang agak a little bit cheesy. Jadi buat mengundang para ladies untuk greet aku. Jadi aku tulisnya waktu itu ternyata capek ya di catcalling sama cowok. Wow. Aku pernah nulis itu. Ya karena saya korban di catcalling sama cowok bukan sama cewek. Oh my gosh. Terus Ya. itu ada yang respon nggak? Ada. Kayak dulu juga experience ini. Iya, jadi mereka lebih banyak yang ketawa sih. Cuma ya abis itu jadi sharing kayak emang laki-laki juga bisa ya di ini, terus aku cerita. Terus pernah juga tadi aku lupa lagi pikiran. Oh, aku pernah waktu itu pasang foto karena lagi Halloween pengen jadi Keanu Reeves. Oh, jadi iya. John Wick You look like Keanu Reeves. versi hitam. Yeah, a little bit like Asian version. Kegosongan gitu ya, kelamaan gitu jemurnya. Aku pernah tuh, tapi karena temenku ada yang bilang, "Rif, lu mirip Keanu AGL daripada Keanu Reeves." Terus ya udah terus aku upload, terus aku tulis pengen jadi Keanu Reeves tapi malah jadi Keanu AGL. Itu pernah. It's not wrong but it's funny. Iya, pernah itu. Terus jadi ngebuka obrolan, orang lain bisa menilai kalau saya ini orang nggak terlalu serius. Ya, orangnya humoris gitu tapi ya. yang aneh adalah kan saya gondrong ya. Saya laki-laki dengan rambut panjang. Ini sering banget sampai sekarang. Nge-greetnya apa? Nanya hair routine saya. Hair routine. Tips and trick biar rambutnya badai. Aduh. Tapi do you consider your hair badai? Hah? Do you consider your hair badai enggak sih? No. No ya. I don't even care about my hair. You don't even have a hair routine, enggak ada. No. Hair routine aku cuma Sampoan. keramas tiap hari. Dah. Itu juga karena saya tipikal yang kulit berminyak jadi keramas Ya, tiap hari. Oke, that's funny. That's really funny. So jadi dari bio sama pictures-nya tuh kalau bisa recent pictures. Iya. Tapi bio-nya itu you change it based on your mood ya. Kadang pengen yang ini, kalau Halloween pengen nyesuaiin sama fenomena Iya. di sekeliling. I think that's really creative. Dan ini sih Kak, ketika kita udah pakai dating apps, pasti in my own experience aja aku baru pakai itu 2 hari 3 hari itu udah ada yang ngajak meet up gitu ya. Tapi I was really afraid to go, so I didn't have the chance to go. Tapi itu Kakak sendiri, how far Kakak itu take the next steps nih? Kalau misalnya ketemuan tuh sampai kapan? Sampai di mana? Or like sampai tahap PDKT-an gak sih gitu? I just wanna know. Oke. Kalau untuk on date itu jarang banget, mungkin dari 100% mungkin yang baru ketemu itu cuma 10-15% Oh wow. dari yang match ya untuk bisa sampai ketemu, karena memang tujuannya nggak terlalu yang gue pengen dari aplikasi ini gue mengenal orang terus gue pengen pacaran, gue pengen ketemu, nggak juga. It's for you. Ya it's only for me, jadi ya udah, kalau emang ada yang sekiranya memang asik buat ketemu. Tapi yang lucunya adalah kadang itu ketemu sama orang yang kenal, bukan kadang sering. Jadi kayak kita match gara-gara anjir gue tau dia. Gue tau lo juga nih. Kenapa kita nggak pernah ngobrol di Instagram tapi kita malah ngobrol di Bumble. Itu berapa kali ada kayak gitu. Oh my god, that happen the same thing to me. Kayak aku pernna nge-swipe terus ada temen di kampus kayak langsung parno jadi uninstall langsung tiba-tiba. Karena kayak malu aja gitu. Ya. I mean that's for me. Kenapa malu, kan dia juga tahu. Cuma kayak not ready. Okay. Oh berarti cuma ketemuannya jarang ya, 5-10%an doang. Tapi kalau yang ada jadi deket itu pernah, cuma nggak terlalu jauh. Karena juga ya aku menganggap itu seperti common sosmed lainnya. Iya, just Karena, like social media. Sama kayak semua orang yang aku follow, teman-temanku yang ada di Instagram juga yang aku ketemu paling hanya sekitar 10-30%. Oke.
yang emang karena atas dasar kita janjian mau ketemuan gitu. Itu mungkin untuk Kak Arif ya. Kalau di teman-teman aku sendiri, my environment tuh sukses rate-nya tuh gede banget Kak. Oh ya? Kayak jadi temen aku tuh yang dapat pacar dari Bumble tuh banyak banget. Sama-sama. Ada yang udah nikah juga kok temanku. Oh, really? Yes. Oh my god. Ada. Makanya ya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, makanya. Nggak apa-apa. Kalau untuk Kak Arif sendiri mungkin just ya udah treat dating apps as other social media. Tapi teman aku tuh benar-benar ada yang kayak jadian apa 2 tahun itu because of Bumble. Kayak how amazing is that, kayak ini nggak ada loh 10 tahun lalu loh. Hari ini you can meet strangers online and literally dating and getting married from it. How amazing is that? Ya kita nganggep itu lebih ke aplikasi yang mempermudah kita untuk ketemu sama pasangan hidup kita. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Iya. Kalau emang mau effort dari lah situ at nggak least. apa-apa. Iya. Gitu itu kan cuma media untuk bertemu. Tinggal hubungannya gimana itu tergantung kita hanya jalanin. Bener sih. Tadi kan emang ketemunya 10-15% orang aja yang ketemu. Nah, tapi pas ketemu itu atau mungkin lagi di chat mungkin ada pengalaman-pengalaman aneh dan lucu gak sih, Kak? Aneh ada. Gimana? Anehnya gimana tuh? Ada yang nyari kerja di Bumble. Minta locker. Ada ditulis di bio-nya, please kalau lagi nyari locker kalau ada yang punya info, ayo kita match dong. Itu ada. Ada juga jualan. Orangnya cukup cantik. Tapi jualan. Dia jualan kaos. Terus dia bilang, this is my clothing line. If we could match, buy this. Please beli dong gitu. Oh my God. Oke, jadi dia menggunakan itu sebagai strategi marketing, menjual barang yang dijual. Oke. Cuma ya sudah gitu. Itu pengalaman aneh lucu ya. Ada lagi pernah. Jadi waktu itu aku ada pernah disuruh nyanyi di live music di Jakarta. Oke. Dari situ terus match nih. Tiba-tiba dia nanya, "Ini lo yang waktu itu nyanyi di sini ya, yang pakai the boy dengan baju hitam." Oh, oke. Masih ingat ya? Dia inget. Ya itu emang beda 4 atau 5 hari lah. Cuma itu kan tempat rame ya. Iya, kok dia bisa inget? Iya. Bahkan yang terakhir nih yang lucu adalah dia menawarkan untuk foto saya dijadikan konten TikTok. I don't know what kind of trend, tapi go with it. Dia nanya gitu. Iya, terus katanya mau dijadiin FYP. Ya. So do you say yes? Yes, why not? Why not? Jadi I don't tunggu have any ya. girlfriend, jadi ya udah. Kalau misalnya ada konten TikTok lewat FYP terus namanya Kak Arif di situ dengan wajah seperti ini, it's him you guys. Yeah. Contact him. It's nice to meet you guys. Oh my god, that's really funny. Terus konten TikToknya belum keluar ya? Belum, baru 2 hari apa ya ada kayak gitu. Oh my gosh. Cuma ya yang lucunya, yang paling lucu menurutku tadi sih nyari kerja sama ngejual barang. Tapi kalau yang aku kadang lihat di TikTok ada kayak cewek-cewek tuh bikin red flag ketika mereka ketemu sama cowok di TikTok contohnya ya. Jadi dia udah ngobrol, match, janjian ketemu ngopi bareng, pas ngopi bawa speaker JBL. Loh, for what? Dengerin lagu di coffee shop sambil bawa speaker di meja, kayak ngobrol sambil bawa speaker. Oh my god. I don't know, itu They really did that? Yes, he did. Abis itu kayak yang perempuannya, aduh itu red flag banget. Itu tuh ada berapa kali yang kayak gitu. Itu lucu sih, pengalaman lucu sih. Tapi kalau meeting in real person in reality gak pernah ada pengalaman aneh kayak gitu ya. So far, like just normal. Ada gak sih yang fotonya beda banget sama aslinya? Oh, it's Enggak you sih. gitu. Enggak ada. Itu belum terjadi ya. Jangan sampai sih. Cuma kalau beda ya sudah. Nah, kita berteman dengan siapa saja. Betul. Gak apa-apa. Don't discriminate. Catfishing pictures. Nah, itu Kak, dari kita udah bahas banyak banget nih dari awal sampai dari pertama makanya tahun berapa ketika SMA dan lain-lain. Nah, aku pengen tahu juga sih sejauh ini nih, apa sih yang bisa Kakak pelajarin bahwa adanya dating apps ini ternyata memudahkan ini loh, kayak what's the like life lesson, the value that you got from dating apps? Kenal siapa aja, itu tidak hanya terbatas dari medianya. Mau medianya online, mau medianya secara offline, secara langsung, kenal orang gak ada salahnya. Being kind is never wrong.
Buat aku sih gitu. Dan Exactly. kita nggak pernah tahu itu bisa berujung dari jadi kerjaan, bisa berujung jadi mungkin jodoh kalau Betul. walaupun memang itu intensinya dari aplikasi itu. Betul. Jadi kalau emang mau coba nggak apa-apa, kalau nggak coba juga nggak Nggak masalah. masalah. Tapi jangan merendahkan orang yang mencoba. Exactly, that's the message. Jangan merendahkan orang yang mencoba dating apps karena emang sebenarnya banyak manfaat dari itu, nggak cuma sekedar kayak cari pacar, itu juga kadang cari relasi, cari kerjaan, Iya, jualan ada. baju. Kayak be creative with it. Kayak you can do anything with the dating apps that you download gitu. Itu sih. Thank you so much Kari for sharing everything. Dan buat teman-teman juga, jika pengen nih tahu-tahu ke kegiatan Kak Arif ke depannya juga, bisa langsung follow sosial medianya, kan sering isi iklan by the way Kak Arif. Jadi teman-teman kalau ngeliat iklan di sana atau mau stay tune terus, bisa follow Instagramnya Muhammad Arif _M_. Muhammad Arif Arif _M-nya double. M-nya double. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas sih sama Kak Arif sendiri cari pacar atau misalnya menggunakan dating apps. Ternyata banyak banget teman-teman di dunia ini, di Indonesia, in the wide world even, meeting their soulmate di aplikasi Kencan. Nah, tapi kalau Pak Ganjar Pranowo sendiri itu ketemu Bu Atiko soulmate-nya ketika KKN gitu. Oke. Dan kita akan bahas KKN in the next episode of Podcast Sabi. So teman-teman terus stay tune. Now kita ngomong dating apps, next time kita bahas KKN. Oke deh. Dan ternyata kita juga ngopi-ngopi cantik dengan muk sahabat Ganjar. Jadi bisa langsung akses aja jika mau beli everything merchandise buat sahabat Ganjar, ada di Tokopedia dan juga Shopee dengan kata kunci yaitu sahabat Ganjar. Dan juga jangan lupa untuk follow terus sosial media sahabat Ganjar, ada Instagram sahabat Ganjar 2024, ada Facebook Ganjar Fans, dan Twitter sahabat Ganjar, dan tentunya YouTube yang ada podcast Sabinya yaitu sahabat Ganjar. Banyak banget ya, there's a mouthful but you guys should follow. So itu aja sih. Buat teman-teman nih, mungkin sekali lagi sebelum kita tutup nih Kak Arif, apa do's and don'ts-nya menggunakan dating apps? Pesan ke audiences. Do-nya adalah do-nya itu jadi diri sendiri. Tetap jujur apa yang dipunya, karena ngebohong itu nggak pernah baik ya. Kalau ngebohonginnya untuk merendahkan orang atau merugikan orang lain. Kalau mau kenal silahkan kenal siapapun, apapun seksualitas kalian, ketertarikan kalian secara seksual itu apa, itu terserah kalian, tapi tetap jaga keamanan diri sendiri, jangan sembarangan. Jangan sembarangan percaya sama orang. Itu udah ada loh, itu dokumenternya di Netflix. Si Tinder Swindler itu, jadi hati-hati juga. Oke. Gitu. And one message from me buat teman-teman semuanya tentang dating apps adalah be responsible of it and be wise. Yes. So that's it. Jadi teman-teman itu semua, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan faedah ya dari podcast kita hari ini. Dan again, be wise and be responsible if you are downloading and also using dating apps. Itu aja sih. Saya Asya. Saya Arif. Dan sampai bertemu di podcast Sabi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum, permisi. Lewat aja. Cuma 3, ada satu yang resign namanya Ewo. Iya udah, ada pun ada biasanya ikut kameran juga, but now he's gone already. So we only have 3 people, but they're all amazing. Lu ngapain, Sob? Lagi kan gue mau lewat tuh mau bikin video. Bagi dong bastrengnya.